Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillahi wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Oke, nah sekarang kita masuk ke bab yang baru. Kemarin bab kalam kita sudah bahas apa itu definisi kalam, syaratnya apa saja, sehingga dia bisa membuat kalam, terus susunan atau komponen apa saja yang bisa membentuk sebuah kalam. Ya, ada ism, ada fi'il, ada harf. Tiga-tiganya sudah kita bahas, apa itu definisinya, apa ciri-cirinya, ya, dan juga contohnya. Nah, itu sudah kita bahas al-kalam 8 pertemuan pada sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas tentang bab yang kedua adalah bab tentang i'rab. Ini bab yang sangat penting yang bagi siapa saja yang belajar ilmu nahwu pasti akan mempelajari ini karena ini salah satu sebagian besar ya poin yang dibahas dalam ilmu nahwu. Baik, nah di kotak ini adalah matanya ya, matan atau redaksi yang ada di kitab Al-Muqaddimah Al-Jurmiyah karya Muhammad bin Daud An-Sanhaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil 'awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Nah, di sini Al-Imam As-Sanhaji menjelaskan definisi i'rab. Ya, menjelaskan definisi i'rab. Yaitu al-i'rab, i'rab itu adalah huwa taghyiru awakhiril kalimi. Jadi perubahan pada akhir sebuah kata lihtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Yang dimana perubahan tersebut berdasarkan perbedaan amil atau penyebab yang masuk pada kata tersebut. Lafdhan atau takdiran, baik secara lafaz maupun secara perkiraan ataupun secara takdir gitu. Oke, sebelum kita bahas definisi i'rab secara istilahi, ini kan definisi secara istilahi. Sekarang saya lupa ini juga mengetik ya. Definisi i'rab secara bahasa. Al-i'rab secara bahasa artinya adalah menjelaskan sebenarnya. Artinya adalah al-izhar atau al-ibanah. Ya, kalau dibuka buku terjemahnya sudah dijelaskan maknanya ada al-izhar, menjelaskan ya, yang ada di halaman 38 kalau salah atau 39 ya, di halaman 38. Jadi al-izhar menjelaskan itu secara bahasa ya. Ini masdar dari kata a'raba yu'ribu i'raban, artinya menjelaskan. Nah, adapun secara istilahan, i'rab secara istilahan atau kesepakatan para ulama bahwa definisi nahwu itu, definisi i'rab itu adalah yang sebagaimana disampaikan oleh Imam Sanhaji ini, yaitu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Oke, dari definisi ini ada 3 poin yang bisa kita ambil, ya. Ada 3 poin yang bisa kita ambil. Apa itu? Yang pertama, taghyiru ahwali awakhiril kalimi. Jadi yang namanya i'rab itu adalah perubahan kondisi akhir kata. Ini kuncinya ya, kata kuncinya. Itu perubahan kondisi akhir kata. Ya. Dari satu kondisi ke kondisi lain itu namanya i'rab. Contoh misalkan nih, ada tulisan qala Allahu ta'ala. Artinya apa kalau qala Allahu ta'ala? Apa? Allah berkata, Allah Ta'ala berkata. Oke, Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman, kan begitu ya. Terus di bawahnya ada innallaha ghafurur rahim. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Pengampun lagi Maha Penyayang, kan gitu ya. Kalau yang terakhir yang bawahnya fafirru, berlarilah kepada Allah. Ilallah. Fafirru ilallah, artinya berlarilah kalian kepada Allah. Dalam surat Az-Zariyat ini ada ya. Berlarilah kepada Allah. Nah, dari 3 kalimat ini kita mendapati ya lafaz Allah di sini itu beda-beda kondisinya. Yang pertama qala Allahu ta'ala, itu kondisi akhirnya itu maksudnya kondisi harokat itu lalu dhammah ya. Kalau kalimat yang kedua innallaha ghafurur rahim, itu kondisinya beda lagi, dia harokat akhirnya adalah fathah. Nah, fafirru ilallah
berlarilah kepada Allah. Nah, kalau yang ini dia kondisinya kasroh. Nah, dari perubahan inilah dari dhamma ke fathah atau ke kasroh, atau dengan kata lain dengan istilah nahwunya adalah dari rofa ke nasab ke jar. Nah, inilah perubahan. Jadi dari perubahan satu ke perubahan yang lain. Dari dhamma ke fathah, fathah ke kasroh, kasroh ke dhamma dan seterusnya. Atau dengan istilah yang lain ya seperti rofa ke nasab, nasab ke jar. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan ataupun i'rab, gitu ya. Jadi perubahan kondisi akhir kata. Ingat, yang berubah itu adalah kondisinya bukan hurufnya. Kalau hurufnya tetap huruf H, Allah ya tetap huruf H. Tapi yang berubah itu adalah kondisi harokatnya. Inilah yang disebut dengan i'rab. Jadi perubahan kondisi akhir kata. Ini poin yang pertama. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Ustadz, itu akhir katanya bukan yang ta'ala ya? Bukan. Kita di sini poin itu lafadz Allahnya yang beda-beda. Oh Ya. gitu. Lafadz Allahnya ya. Apa nih? Ya. Jadi lafadz Allah di 3 kalimat ini beda-beda. Nah, perubahan inilah yang disebut namanya i'rab. Jadi perubahan kondisi akhir kata, kondisi harokat akhir kata salah satunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Insya Allah jelas ya poin yang pertama ya. Jadi perubahan kondisi akhir kata. Ini yang pertama. Oke. Nah, yang kedua, likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Nah, perubahan kata tadi itu dari Allahu jadi Allah, jadi Allahi. Nah, itu semua itu adalah disebabkan karena ada faktor yang lain, ada kata yang lain. Namanya amil. Amil itu adalah kata yang mempengaruhi kata yang lain. Yang merofakkan kata yang lain, menasabkan kata yang lain, menjarkan kata yang lain, gitu ya. Seperti misalkan kalau kalimat yang tadi qala Allahu taala, lafaz Allah di sini kan dibaca rofa ya, yang sudah belajar. Dibaca rofa tandanya dhammah. Nah, kenapa dia rofa? Kenapa lafaz Allah di sini qala Allahu taala di sini kenapa dia dibaca rofa? Alasannya kenapa? Karena sebagai fa'il. Fiilnya mana? Qala. Fiilnya adalah kata kola. Nah, inilah kola inilah yang menyebutkan lafaz Allah dibaca dhammah. Karena kola ini adalah fiil, kata kerja yang butuh fa'il. Jadi kola di sini merofakkan ataupun menjadikan kata lafaz Allah ini sebagai fa'il dan dibaca dhammah. Nah, inilah namanya amil ini, gitu ya. Jadi kata yang mempengaruhi kata yang lainnya, yang merofakkan, menasabkan, menjarkan, gitu. Atau misalkan kalau di kalimat yang kedua innallaha ghafurur rahim. Kenapa di sini dibaca innallaha bukan innallahu atau innallahi? Kenapa alasannya? Ada inna. Karena ada inna. Nah, ada inna. Lafaz Allah di sini sebagai apa kedudukannya? Isim inna. Sebagai isim inna kan gitu, ya? Sebagai isim inna. Nah, apa yang menyebabkan lafaz Allah ini nasab itu kan karena ada inna. Nah, disinilah amilnya itu adalah inna. Jadi inna di sini mempengaruhi lafaz Allah sehingga ia dibaca nasab, gitu, ya. Nah, kalau yang terakhir fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah. Lafaz Allah di sini dibaca kasrah, dibaca jar. Kenapa dibaca jar? Alasannya? Ada huruf jar. Ada huruf jar apa itu? Ila. Kata ila. Nah, di sini lafaz Allah, Allahu Allah Allah. Kenapa bisa berubah? Karena beda amil. Kalau yang pertama kan ada kolam yang merofakkan lafaz Allah. Kalau yang kedua ada inna menasabkan. Nah, kalau yang terakhir kan ada ila, jadi menjarkan. Jadi kenapa berubah lafaz Allah kondisinya dari dhammah ke fathah ke kasroh, dari rofa, nasab, kejar dan seterusnya? Itu semua karena berbedanya amil, gitu ya, yang masuk ke kata tadi. Nah, ini poin yang kedua, likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdirun. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ustadz, amilnya itu memang mesti persis di depannya atau bisa Nggak ada mesti, perkataan lain? Nggak mesti. Dia kadang di mana gitu, tapi yang jelas ada gitu. Misalkan kayak kanallahu ghafuran, misalkan nih. Kalau ada kata nih. Ada kalimat misalkan kanallahu ghafuran. Kelihatan ini? Kelihatan. Nah, ini kata ghafuran dibaca nasab, betul ya? Kenapa dibaca nasab? Isim kana. Khobar kana. Ghafuran apa? Khobar kana. Khobar kana mansub. Kenapa bisa mansub? Apa menyebabkan dia mansub? Kana.
kananya. Jadi nggak mesti langsung sebelumnya, enggak. Kadang di sebelumnya juga boleh gitu. Gitu ya. Jadi nggak mesti berdampingan gitu. Ya nggak mesti. Jadi kadang posisinya dia juga boleh. Tapi yang jelas kata tersebut mempengaruhi kata yang lainnya. Begitu ya. Gimana, ada pertanyaan? Sudah ya? Oke. Jadi perubahan kondisi akhir kata masuk ke dalam kondisi harokatnya yang itu disebabkan karena amilnya beda. Yang mempengaruhinya itu beda. Jadi amil itu kata yang mempengaruhi yang lainnya atau sesuatu yang mempengaruhi kata lain yang merofakkan, menasabkan, menjarkan, begitupun menjazmkan. Gitu ya. Seperti ila huruf jar itu amil, itu namanya amil jar. Artinya adalah amil jar itu maksudnya kata sesuatu yang menjarkan kata setelahnya, itu amil namanya, yang mempengaruhi kata lain. Baik, sampai sini pertanyaan dulu untuk poin yang ketiga. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung kita ketiga. Nah, ternyata perubahan kondisi akhir kata itu ada dua macam. Ada yang bersifat lafzi, ada yang bersifat takdiri. Ada bersifat lafzi, ada yang bersifat takdiri. Lafzi itu artinya adalah perubahannya itu jelas terlihat. Jadi perubahan dari satu kondisi ke kondisi lain itu terlihat jelas. Seperti misalkan Ja'a Muhammadun, artinya apa? Muhammad telah datang. Muhammad telah datang. Kalau yang kedua, Ra'aitu Muhammadan, artinya apa? Saya melihat Muhammad. Saya melihat Muhammad. Yang ketiga, Salamtu ala Muhammadin, apa? Keselamatan atas Muhammad. Bukan. Bukan keselamatan atas Muhammad, apa? Saya Memberi salam untuk. Saya mengucapkan Saya salam memberikan kepada salam untuk Muhammad. Kepada Muhammad. Saya mengucapkan salam kepada Muhammad. Nah, coba di sini lihat kata Muhammad di 3 kalimat ini. Itu kelihatan nggak bedanya? Ya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, terlihat ya? Iya. Huruf dalnya masih tetap, tapi kondisinya beda. Yang pertama, Ja'a Muhammadun dibaca rofa pakai domah. Ya. Kalau yang kedua, Ra'aitu Muhammadan pakai fathah. Kalau yang ketiga, Salamtu ala Muhammadin pakai kasrah karena ada ala tadi ya. Nah, ini perubahannya beda. Perubahan itu nampak jelas. Nah, inilah perubahannya bersifat lafzi. Secara lafaz itu sudah kelihatan betul gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau Ja'a Muhammadun itu sebagai fa'il marfu dengan domah. Kalau Ra'aitu Muhammadan sebagai apa sini Muhammadan? Maf'ul bih. Maf'ul bih pakai fathah. Kalau Salamtu ala Muhammadin kenapa majrur? Karena ala. Karena ada ala, gitu ya. Oke, itu bersifat lafzi, maksudnya perubahannya betul-betul terlihat. Secara kasar udah kelihatan betul ya, gitu. Nah, ada yang bersifat takdiri. Takdirnya secara perkiraan. Contoh nih, misalkan ada kalimat Ja'al fata, artinya apa? Pemuda itu telah datang. Pemuda itu telah datang. Ra'aitul fata. Apa artinya? Saya melihat pemuda itu. Saya melihat pemuda. Salamtu alal fata. Apa artinya? Saya mengucapkan salam kepada pemuda. Saya mengucapkan salam kepada pemuda itu. Oke. Kita lihat kata al-fata di situ. Dari ketiga ini ada perbedaannya enggak? Ada bedanya enggak? Nggak ada. Enggak ada ya? Tapi kalau kita lihat lebih dalam itu ketiganya ini kondisinya sama enggak? Enggak. Kayak kata ja'al fata ini marfu mansub atau majrur? Ini marfu. Marfu sebagai fa'il ya? Ya. Kalau yang kedua ra'aitul fata marfu juga enggak? Enggak. Apa dia, mansub atau majrur? Mansub. Mansub. Kalau yang alal fata marfu Majrur. majrur. Tapi secara fisik enggak perubahan gitu ya. Nah, inilah perubahan lebih sifat takdiri. Jadi secara perkiraan gitu. Jadi sebenarnya yang pertama ini marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Hanya saja perbedaannya tidak nampak gitu. Nah, inilah i'rab secara takdiri. Gitu ya. Nah, kenapa bisa nggak nampak? Nanti insya Allah pada pekan selanjutnya akan dibahas apa saja sih yang menyebabkan i'rab itu nggak nampak perubahannya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Ada 3 hal yang menyebabkan
kata itu nggak nampak perubahannya. Nah, ini 3 poin yang bisa kita ambil dari definisi yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Ya, yang pertama adalah i'rab itu adalah sebuah perubahan kondisi akhir kata. Ingat ya, kondisi akhir kata bukan hurufnya. Ya, dari rofa ke nasab, nasab ke jar, jar ke rofa dan seterusnya. Yang kedua, perubahan tersebut itu karena beda amil. Jadi ada faktor kata yang mengenai itu beda-beda. Nah, yang ketiga, perubahan tersebut ada 2 macam. Ada yang bersifat lafzi, ada yang bersifat takdiri. Lafzi itu yang memang nampak jelas perubahannya. Kalau yang takdiri itu tidak nampak jelas, tidak jelas perubahannya, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaannya gitu. Tapi beda kondisi seperti itu ya. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Nah, makanya sekarang kita kalau sudah masuk bab i'rab, sekarang kita mulai latihan mengi'rabkan kata. Menjelaskan satu kata demi kata. Misalkan contoh nih, ini latihan i'rab nih. Kaifiyatul i'rab, bagaimana mengi'rabkan sebuah kata. Misalkan ja'a Muhammadun, artinya apa tadi? Muhammad telah datang. Muhammad telah datang. Nah, sekarang kita mengi'rabkan kata Muhammad. Maksudnya menjelaskan Muhammad itu kedudukannya apa. Seperti di sini, misalkan kalau kita i'rabkan, Muhammadun adalah fa'ilun marfu'un. Apa artinya fa'il marfu'un? Fa'il yang dengan rofa. Ya, fa'il yang dirofakkan. Betul ya? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Artinya apa? Yang alamat rofanya dengan domah. Ya, tanda rofanya adalah dhammah zahirah di akhirnya. Ini cara mengi'rabkan begitu tuh. Ya. Jadi jelaskan kedudukan katanya, apakah fa'il, apakah mubtada, apakah khobar, apakah isim kana, apakah khobar inna. Baru jelaskan apakah marfu, mansub atau majrur. Kalau fa'ilun pasti marfu. Kalau mubtada marfu'un. Kalau isim kana marfu'un. Kalau isim inna mansubun gitu ya. Jadi jelaskan dulu kedudukan kalimat, kedudukan katanya. Muhammadun dia sebagai fa'ilun marfu'un. Fa'il dia marfu, dirofakan. Nah, setelah dijelaskan kedudukan kata dan i'rabnya, apakah marfu, mansub atau majrur, baru jelaskan tandanya. Kalau dia marfu, tanda rofaknya apa? Nah, di sini wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Dan tanda rofaknya adalah dhammah zahirah, dhammah yang jelas pada akhirnya, maksudnya Muhammadun pada huruf dalnya. Gitu ya. Nah, nanti ketika kajian tafsir mulai kita begini nih, kajian nih. Nanti kan kalau ditafsirkan kita membahas lafzinya tuh, mengi'rabkan tuh. Nanti seperti itu model gayanya ya. Misalkan wala talbisul haqqo. Nah, al-haqqo apa? Maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatun nasbihi al-fathah. Al-zahiratu fi akhirih gitu. Ya. Lagi misalkan ra'aitu Muhammadan. Artinya apa? Saya melihat Muhammad. Nah, di sini Muhammadan sebagai apa? Coba di-i'rabkan itu. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub. Nah, itu maf'ul bihi mansub. Nah, setelah dijelaskan kedudukan katanya dan i'rabnya bahwa dia mansub, baru jelaskan dia mansub, tanda nasabnya apa? Wa alamatun nasbihi fathatul zahiratu fi akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah di akhirnya. Gitu ya. Lagi salam tu ala Muhammadin. Apa artinya? Saya mengucapkan salam kepada Muhammad. Coba Muhammadinnya di-i'rabkan gimana? Ismun majrurun. Ismun majrurun. Bi'ala. Ismun majrurun bi'ala artinya apa? Artinya Dengan kata yang isim majrur dengan kata ala. Dengan kata, maksudnya disebabkan karena ala gitu ya. Ya. Jarnya apa? Ala. Wa alamatu jari kasratu zahiratu fi akhiri. Nah, gitu. Jadi tanda jarnya adalah kasrah di akhirnya. Begitu ya. Jadi cara mengi'rabkannya begitu. Sebutkan kedudukan katanya, i'rabnya baru tandanya. Coba sekarang kita latihan coba. Muhammadun Rasulullah.
dalam surat Al-Fat ayat ke-29 yang terakhir. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah artinya apa? Muhammad adalah utusan Allah. Oke. Muhammad adalah utusan Allah. Coba siapa yang mau irokan kata Muhammadun? Sebagai apa? Irobnya apa? Tandanya apa? Coba. Ya Budian udah nggak sabar Budian. Coba Budian. Ayo, ini jilid 1 dari Rasulullah ini. Muhammadun fa'ilun. Kok fa'ilun? Muhammadun mubtada. Mubtadaun. Mubtadaun. Mana Marfu'un. contohnya nggak ada Ustaz Marfu'un. tulisannya. Marfu'un wa alamatu rafi'il dhammatu zahiratu fi akhiri. Oke, fi akhirih. Jadi Cakep. Muhammadun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Gitu ya. Coba Rasulullah di-i'rabkan sebagai apa di situ? Kemudian ini mudah. Udah Coba. filai ya? Udah. Kok udah filai? Rasul. Oh, Rasul. Khobar. Khabarun. Marfu atau mansub? Khobar Majrur. marfu. Marfu. Mana rafanya? Alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahir. Ya, itu Ustaz. Jangan dia itu doang. Jadi Rasul itu adalah khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih gitu. Ya. Nah, sekarang lafzul jalalah Allahi apa? Udah filai. Mudhafun ilaihi, marfu, mansub atau majrur? Majrur. Majrur. Tanda jarnya apa? Tanda jar kasroh. Wa alamatu jarrihi. Alamatu Kasri. walamatu Kasrotu zahiratu fi akhiri. Nah, gitu ya. Cara menghidupkan begitu. Jadi jelaskan Ya. satu. Besok gitu. ditempelin dulu tulisan giniannya Ustaz. Kalau Iya. nanya biar inget. Gak apa-apa. Latihan sedikit-sedikit. Kemudian besok ditanya. Oke. Ada. Gitu ya, cara menghidupkan begitu. Jadi salah satu poin itu adalah menghidupkan gini, menjelaskan satu kata demi kata. Ya. Gitu. Dan ini baru awalan ya, nanti masih ada ini lagi, masih panjang lagi kadang. Ini kan kalau ini i'rabnya yang lafzi ya, yang nampak perbedaannya ya. Nanti takdiri nanti ada lagi cara mengirobkan misalkan kayak al-fatah itu nanti ada pembahasan insyaallah. Insyaallah pekan depan. Sampai sini pertanyaan dulu. Ya memang kalau kitab Al-Jurumiyah ini memang dipergunakan untuk orang untuk kaidah-kaidah bahasa Arab yang memang kalau dikaitkan dengan orang-orang selain Arab memang agak sulit. Karena memang diperuntukkan untuk orang Arab memang kalau untuk ini. Nah, makanya terus saya himbau bagi yang belajar kitab Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah ini, apalagi yang belum pernah belajar, nah usahakan belajar juga dengan kitab yang lain. Jadi dibantu dengan kitab yang lain. Ya. Kalau misalkan mau belajar gabung dengan kelas saya yang lain, itu kelas yang kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Durusul Lughah itu jilid 1, tiap malam Sabtu kalau yang akhwatnya. Kalau yang kelas intensif sudah berjalan 18 pertemuan. Ya, nanti dibuka nanti sebelum Ramadan insyaallah. Kalau jilid 2 nanti Desember dibuka insyaallah ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ustaz, Ya. yang tadi yang lafaz Allah itu berarti Allahi mudhaf ilaihi apa? Betul nggak tulisannya bacanya? Mudhafun ilaihi majrurun gitu. Oh, langsung ya. Jadi Ya. Mudhafun ilaihi majrurun. wa langsung. Ya wa alamatu jarrihi. Iya. Al-kasratu dhahiratu fi akhir. Iya. Gitu. Syukran, Ustaz. Afwan. Kalau ini udah kelasnya santri nih. Oh, ya. Sampai sini pertanyaan dulu. Ada yang mau nyoba? Latihan. Kata-katanya gampang-gampang aja. Boleh, Ustaz. Saya mau coba. Ya, Coba. lagi, Ustaz. Boleh. Taruh, saya ketik dulu. Mau jumlah ismiyah atau fi'liyah? Filia boleh, Ustaz. Fi'liyah. Coba. Roja'a
Hamidun minal madrasati. Hamid pulang dari sekolah. Coba kata Hamidunnya dibaca coba Ibu. Apa di-i'rabkan? Hamidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Bisa, boleh. Minal apa al-madrasati gimana cara menggunakan al-madrasati? Al-madrasati ismun majrur bi min wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Mumtaz, gitu ya. Ada yang mau nyoba? Itu namanya santri itu, kelas santri Ustaz. Gak apa-apa, Bu. Ayo. Ada lagi yang mau nyoba? Oke, kalau nggak ada, nanti nggak apa-apa, dikit-dikit. Nanti kita praktekkan dalam Quran ya. Maaf, dipraktekkan dalam apa namanya, dalam kajian tafsir nanti hari Kamis, insya Allah akan kita praktekkan. Coba silakan kata ini diirofkan yang bagi yang mencoba gitu ya. Yang selama ini kita praktekkan dalam tafsir itu sebenarnya itu i'rab juga, cuma saya bentuk nama bahasa Indonesia. Seperti misalkan kan domir, ini domir mutasil dan kondisi jar, tanda misalkan fa'il marfu dengan domah gitu, tanda rafanya domah seperti itu ya. Itu dalam bahasa Indonesia aja. Coba kalau dilihat yang file-file yang tafsir itu i'rabnya begitu, nahwu sharafnya gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, kalau nggak ada, ini saja mungkin untuk apa namanya, sebentar ya, untuk kajian kita. Sampai sini ada pertanyaan dulu, sesi 1, nanti selesai ini sesi yang kedua bagi untuk yang kelasnya. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, ini saja mungkin saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Syukran jazakumullah khairan sudah hadir. Mari kita baca tutup hamdalah dan kafaratul majelis. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.